Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ibu dosen pengampu saya pada mata kuliah penanganan ABK pada anak usia dini, Ibu Insinyur Rita Anggrani MPD. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk mengerjakan tugas UTS pada mata kuliah kali ini. Saya Nur Anissa dengan nomor induk mahasiswa 1862150303, di mana materi yang akan saya sampaikan yaitu jenis-jenis anak berkebutuhan khusus pada anak usia dini. Nah, pertama-tama kita harus mengenal terlebih dahulu apa sih anak berkebutuhan khusus itu. Nah, setiap anak yang lahir di dunia pastinya memiliki potensi yang berbeda-beda. Mereka akan memiliki kecerdasan dan bakat yang berbeda pastinya antara satu anak dan lainnya. Nah, seharusnya kita sebagai orang tua dan masyarakat nggak bisa nih menyamaratakan dan membanding-bandingkan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Kita sebagai orang tua harus mengerti kekurangan, keterbatasan, dan keistimewaan pada anak sejak dini dari segi fisiknya maupun psikisnya. Selanjutnya itu kita harus mengenal berbagai jenis anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, tadi ini yang saya sampaikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 157 tahun 2014 tentang kurikulum pendidikan khusus pasal 4. Yaitu yang pertama yaitu tunanetra atau sering dikenal dengan buta adalah seseorang yang tidak bisa melihat dan kehilangan fungsi penglihatannya. Padahal pengertian tunanetra tidak sesempit itu. Ketika anak hanya mampu melihat dengan keterbatasan atau low vision, bahkan juga disebut tunanetra nih. Nah, contohnya dia hanya dapat menghitung jari jemarinya itu dari berbagai jarak. Selanjutnya tunarungu yang artinya tuna yang berarti rusak, sedangkan rungu artinya pendengaran. Kesimpulannya adalah apabila ia memiliki kerusakan atau kelainan pada organ pendengarannya yang menyebabkan ia tidak dapat mendengar atau kurang mampu mendengar suara yang seharusnya didengar orang normal, itu disebut dengan tunarungu. Yang ketiga ada lagi tunagrahita, di mana seseorang mengalami hambatan fungsi kecerdasan intelektual dan adaptasi tingkah laku yang mana terjadi pada masa perkembangannya. Bisa juga anak ini mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas akademik, komunikasi maupun visual. Misalkan anak yang berjalannya lebih lambat daripada anak lainnya, atau dia sulit berbicara atau sulit memahami aturan sosial. Nah, lalu ada lagi nih Down syndrome, yaitu gangguan genetika yang paling umum menyebabkan perbedaan kemampuan belajar, dan ciri-ciri fisiknya itu biasanya disebabkan karena adanya abnormalitas atau perkembangan kromosom. Nah, di penderita Down syndrome ini punya khas wajah yang universal atau wajah mongoloid. Lalu ada lagi tunadaksa. Tuna yaitu artinya itu rusak, dan daksa berarti tubuh, dimana keadaan tubuh yang nggak normal atau cacat seperti itu. Biasanya disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, bisa juga disebabkan karena bawaan emang dari lahir. Misalkan dari anak yang bentuk tangannya itu nggak normal, jadi dia itu nggak bisa memegang pena, gelas, atau benda-benda lainnya. Nah, ada lagi nih yang keenam yaitu tunalaras, berarti anak tersebut mengalami hambatan mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Misalkan pada saat itu anak itu suka mengganggu dan suka berkelahi atau memukul temannya tanpa alasan yang jelas. Nah, selanjutnya itu ada lagi autis, yang mana gangguan ini itu karena perkembangan syaraf yang kompleks. Misalkan contoh perilakunya itu anak autis itu suka marah-marah tanpa alasan. Berbeda nih daripada anak umumnya itu biasa suka berimajinasi, tertawa. Tapi kalau mereka suka tertawa atau marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan mereka hanya menyukai atau mengonsumsi makanan tertentu. Nah, kesimpulannya ini apa sih? Adalah anak yang berkebutuhan khusus itu digunakan untuk menyebutkan anak-anak luar biasa atau mengalami kelainan dalam konteks pendidikan. Pada anak berkebutuhan khusus itu atau berkelainan adalah kondisi atau keadaan anak yang memerlukan perlakuan khusus. Nah, makanya pentingnya anak berkebutuhan khusus itu ditempatkan di sekolah yang memang pengajar dan kondisi lingkungannya sesuai dengan kebutuhannya, sehingga mereka bisa meningkatkan kualitas diri mereka baik secara primer maupun secara sekunder. Nah, dari dalam diri mereka masing-masing nih, bukan cuma anak yang normal saja yang bisa berkembang, tapi mereka juga bisa berkembang. Sekian materi presentasi dari saya, dengan harapan apa yang saya sampaikan kepada semuanya bisa dipahami dengan baik dan semuanya dapat mengerti bahwa anak berkebutuhan khusus juga memiliki kelebihan dalam diri mereka masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.